سنتعرف أولا على المبادئ العشرة حول هذا العلم حتى نعلم المبدأ أو حتى نعلم البداية والنهاية من هذا العلم. ما هو أول هذا العلم وما آخره، ما مقدمة هذا العلم وما نهاية هذا العلم. سنتعرف من خلال المبادئ العشرة. طيب. Apa nih keliru ya, bukan ilmu akidah tapi ilmu fikih. طيب. المبدأ الأول ما حد هذا العلم، أي ما تعرف هذا العلم. طيب ما منكم يريد أن يعرفه أو ما منكم يعرف تعريف علم الفقه؟ Ada yang tahu definisi ilmu fikih? Qad ta'allamtum bi thalathati mustawayat haula al-ibadah wal munaqahah wal muamalah. Ma minkum ya'rif ta'rif ilmu al-fiqh lughatan wa istilahan? Man yu'arif? Limadha yaskutna? Ayyuhas sakitat. Man ya'rif? Masyaallah, nasitun. Ya. Wa ma ansanihi illa asy-syaitanu an adhkurah. Wattakhadha sawbilahu fil bahri ajaba. Baik. Al-fiqhu fil lughah, ya, al-fiqhu fil lughah ma'nahu al-fahmu. Al-fiqhu fil lughah ma'nahu al-fahmu. Idza qulna faqihtu syai'a ay fahimtuh. Walakin al-lughawiyyin ikhtalafu fi ma'na al-fiqh li haqiqatihi al-lughawiyyah. Hal huwa al-fahmu al-mujarrad am huwa al-fahmu ad-daqiq? Ya. Nah, jadi para ulama bahasa berbeda. Makna fikih itu dia apakah al-fahmul mujarrad ay al-fahmu mutlaqan am huwa al-fahmu ad-daqiq, al-fahmu li syai' alladzi la budda min ma'rifati diqqatihi, ya. Jadi kalau pengetahuannya adalah hal-hal yang bersifat sepele yang rata-rata manusia tahu, nah ini apakah dia dimaknai juga dengan fikih atau dia maknanya adalah paham, ya. Tapi kalau maknanya secara detail tidak banyak orang tahu, maka apakah ini juga makna fikih yang sebenarnya atau itu atau makna fikih secara khusus untuk pengetahuan yang bersifat detail gitu ya. Misalnya kalau ada orang misalnya mengatakan aku bisa atau aku memahami cara membuat atau aku bisa memahami cara membuat cara membuat nasi goreng misalnya. Setiap orang rata-rata bisa. Maka apakah boleh dia mengatakan ana afqahu fi sina'ati ar-ruz al-maqli masalan, itu ya. Atau harus menggunakan kata fahima. Jadi nggak boleh menggunakan kata faqihah. Karena kata faqihah itu lebih spesifik untuk hal-hal yang bersifat agak sulit atau agak jelimet atau sesuatu yang tidak setiap orang bisa melakukannya. Nah, ini khilaf bainal lughawiyyin. Walakinna al-fiqh في مصطلح فقهي أو الفقه بمعناه الشرعي بمعناه الاصطلاحي خاصة الفقه في علم الفقه، ya. بل هناك تعريفان ya بين الفقهاء والأصوليين في تعريف علم الفقه, ya. Bahkan ada dua definisi antara para fuqaha dan para usuliyun yang mereka berbeda di dalam mendefinisikan ilmu fikih, ya. Jadi antara fuqaha dan usuliyun itu, kalau dua-duanya sih termasuk dua kelompok ulama yang memang fokus dalam bidang ilmu fikih. Hanya saja dalam pendefinisian ilmu fikih, nah mereka memiliki definisi yang berbeda, ya. Jadi kalau nah dulu saya tanya nih, ini definisi yang tampil di layar kaca, di ruang Zoom. Itu definisi fikih indal usuliyyin atau ta'riful fikih indal fuqaha. Ajib.
Bebas saja milih antara dua tadi. Indal fuqaha ya, Ustaz. Nah, indal fuqaha. La, hadza ta'rif indal usuliyin. Undur man sahibu ta'rif. Undur man sahibu ta'rif. Iqra al-mujibah. Man sahibu ta'rif. Badruddin Az-Zarkashi. Fi kitabihi البحر المحيط في أصول الفقه. طيب إذا هذا تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين. أصوليين. تعريف الأصوليون. تعريف الأصوليين. Ya, هذا التعريف عرفه الأصوليون. Ya. لماذا هناك فرق بين تعريف الفقه عند الأصوليين وتعريف الفقه عند الفقهاء؟ Ya, لأن الأصوليين wada'u hududan liman yusamma bil faqih ala an yakuna minal mujtahidin. Ya. Walakin al fuqaha la yashtarituna al ijtihad ala al faqih. Ya. Jadi perbedaan antara ulama fikih dan ulama usul fikih terkait dengan seseorang yang disebut dengan faqih, seseorang yang disebut dengan man lahu ilmun bil fiqh. Itu kalau menurut usuliyun, maka seseorang itu disebut faqih, dia harus memiliki kualitas seorang mujtahid. Sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Nah, itu faqih menurut usuliyun, ya, atau mufti menurut usuliyun. Nah, maka dia harus seseorang mujtahid, ya. Kalau yang bukan mujtahid, maka dia tidak bisa disebut sebagai faqih, ya. Nah, kenapa? Karena fikih itu bukan hanya sekedar dia tahu hukum saja, tapi juga dia tahu dari mana sumber hukum itu. Nah, maka definisi usul fikihnya, definisi fikih menurut usuliyun adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muftasaf min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Jadi ilmu fikih itu laisa faqat mujarradu ma'rifatil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Bal labudda min an ya'rifa min aina yustanbat hadhihi al-ahkam, ya, aina adillatuha, ya, ma hiya adillatu hadhil ahkam wa kaifa takunu hadhihi al-ahkam mustanbatah min hadhihi al-adillah, ay labudda min ma'rifati tariqatil istinbat. Hadha huwa al-faqih 'inda al-usuliyyin, ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu ditanya apa hukum, atau misalnya ditanya begini, berapa rukun di dalam praktek wudhu, ya, agar sahnya wudhu itu ada berapa rukunnya. Nah, dia menjawab, ya, dalam mazhab Syafi'i rukunnya ada 6. Ya, niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai ke mata kaki, kemudian tertib. Nah, setelah itu ditanya, apa dalilnya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena begitulah yang saya pelajari. Maka orang seperti ini tidak disebut faqih, ya, bagi usuliyun. Limadha? Li'annahu ya'rifal ahkam walakinnahu la ya'riful al-adillah. Ya, walakin kadzalika man ya'riful adillah wa la ya'rifu kaifiyata istinbati hadhil ahkam min adillah la yusamma faqihan. Atau ketika ditanya, ya, dasarnya adalah soal Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kemudian ditanya, kok bagaimana Anda bisa menyimpulkan dari ayat ini bahwa ada 6 rukun wudhu? Wah, dia menjawab, wallahu alam, yang saya tahu inilah dalilnya. Nah, maka orang yang seperti ini juga tidak disebut faqih menurut usuliyun, ya, tidak disebut mufti menurut usuliyun, ya. Tetapi kalau dalam definisi para fuqaha, ya, amma al-fiqhu indal fuqaha fa mujarradu ma'rifati hadhil ahkam, ya, duna ma'rifati dalilihi wa kadzalika daliliha وكذلك دون معرفة كيفية استنباط هذه الأحكام من الأدلة قد سمي هذا الشخص فقيها، ya. لأن الفقيه عند الفقهاء هو من حفظ الأحكام الشرعية العملية, ya. Jadi yang namanya faqih itu kalau dalam definisi para fuqaha, dia sekedar tahu bagaimana hukum-hukum syariat terkait dengan perbuatan manusia, itu sudah dikategorikan faqih, gitu. Walaupun dia bisa jadi statusnya adalah muqallid, ya, dia faqih dalam arti dia hanya bisa menukil fatwa para ulama, ya. Tapi ketika ditanya apa dasar dalilnya atau apa
thariqatul istinbatnya. Nah, dia bisa jadi tidak tahu. Nah, ini kalau dalam ilmu dalam definisinya fuqaha boleh disebut sebagai faqih. Nah, ini hunaka farqun baina at-ta'rifain ya. Baik. Ala kulli hal terlepas ada perbedaan antara fuqaha dan usuliyun, tetapi intinya mereka sepakat bahwa al-fiqhu fi syara', al-fiqhu syar'an atau fi istilah ilmu al-fiqhi huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Jadi fikih itu adalah ilmu-ilmu ya atau ilmu tentang hukum-hukum syariat, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Nah, hukum syariat itu, nah coba saya tanya, apa yang dimaksud dengan hukum syar'i? Talibat. Baik, ma huwa hukum syara'? Menyarif? Saya tunjuk ya. Ajib. Mana? Peniuni enak, peniuni. Tasma, peniuni. Ada Ustaz. Ma huwa al-hukm syar'i? Ma huwa al-hukm syar'i? Ayo, udah 4 tahun nih di Al-Hikmah nggak tahu hukum syara'. Ma ta'rif hukm syar'i? Nasi itu Ustaz. Nasi itu. Masya Allah. Ustaz. Baik, man arif minkum? Ma ta'rif al-hukum asy-syar'i? Nah, ifat ya hayya talibat. Ifat hadhihi atau hadha ta'rif. Al-hukm asy-syar'i huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an wa takhyiran wa wad'an. Ya. Hukum syar'i itu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an wa takhyiran wa wad'an. Ya. Hukum-hukum atau tuntutan-tuntutan atau titah ya, ketentuan dari asy-syari' Allah azza wa jalla yaitu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan perbuatan manusia mukallaf ya. Bentuknya apa? Ada 3. Iqtidaan wa takhyiran wa wad'an. Ya, wujudnya bisa adalah berupa iqtida, tuntutan, atau takhir, pilihan, atau wad' ya, atau menetapkan sebab akibat atas suatu perbuatan. Ya. Kalau iqtidaan nanti dibedah lagi oleh para ulama menjadi 2. Ada iqtida'ul fi'li wa iqtida'ut tarki. Tuntutan untuk melakukan dan tuntutan untuk meninggalkan. Ya. Tuntutan untuk melakukan iqtida'ul fi'li ya, kemudian dibedakan lagi menjadi 2. Iqtida'ul fi'li iqtida'an laziman wa iqtida'ul fi'li iqtida'an ghairu lazim ya. Tuntutan yang bersifat tuntutan yang bersifat lazim, yang bersifat tegas, dan tuntutan yang tidak bersifat tegas. Tuntutan yang bersifat tegas melahirkan hukum al-wujub. Sedangkan tuntutan yang tidak bersifat tegas melahirkan hukum an-nadbu. Ya, dari 2 istilah ini, wujub dan nadbu, akhirnya kita mengenal istilah hukum wajib dan hukum mandub. Ya. Nah, kemudian iqtida'ut tarki, tuntutan untuk meninggalkan ada 2 juga. Iqtida'an laziman dan iqtida'an ghairu lazim. Ya, dari yang lazim melahirkan hukum muharram, dan dari yang ghairu lazim melahirkan hukum karohah. Ya, maka lahirlah hukum haram dan hukum makruh. Nah, sedangkan kalau untuk takhir maka dia bainal fi'li wa tarki melahirkan hukum ibahah atau mubah ya. Nah, dari kelima hukum ini wujub, nadab, muharram, karohah, dan ibahah, maka kelima hukum ini disebut dengan ahkam taklifiyah ya. Lalu dari wada' nah, dibagi oleh para ulama, misalnya ada yang membaginya menjadi 4, ada 5, yaitu sabab, syarat, mani ya. Kemudian konsekuensi dari syarat, sabab, dan mani adalah as-sihhatu wal butlan dan al-azimah war rukhsah. Nah, jadi kelima hukum ini namanya disebut dengan ahkam wada'iyah. Nah, jadi yang namanya hukum syar'i itu terkait dengan perbuatan mukallaf, dan ketika mukallaf yang melakukan sesuatu terikat di dalam perbuatannya ada 2 hukum, ada 2 jenis hukum. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i.
Nah, jadi kalau kalian ditanya apa itu hukum syariat, maka hukum syariat itu yang terkait dengan perbuatan manusia yang meliputi dua hukum ini, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai, gitu ya. Nah, misalnya contohnya apa hukum sholat? Nah, sholat itu hukumnya secara taklifi adalah wajib, ya. Lantas kemudian bagaimana seseorang itu agar sholatnya bisa bisa gugur kewajiban sholatnya? Ya dengan cara dia memenuhi syaratnya. Sudah ada sebab waktu masuk sholatnya. Sudah kemudian meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan sholatnya. Maka sholatnya akan menjadi sah. Ya, kalau tidak terpenuhi tiga hal tadi, maka sholatnya menjadi batal. Ya, atau kalau sholatnya dilakukan secara sempurna, maka disebut azimah. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi sakit, tidak bisa berdiri, Allah beri dispensasi untuk bisa duduk, maka sholatnya disebut dengan rukhsah. Ya. Nah, jadi ketentuan tentang rukun, syarat, ya sebabnya, kemudian sah batal, azimah, rukhsah, ini disebut hukum wadai. Tapi terkait dengan pahala dan dosa, melakukannya mendapatkan pahala, meninggalkannya mendapatkan dosa, atau misalnya melakukannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa, ini namanya disebut dengan hukum taklifi. Dan dua-duanya disebut dengan hukum syar'i, gitu ya. Nah, ini definisi hukum syar'i. Walakinna al-fiqha faqat ya huwa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah lakin fi hudud al-amaliyah. Ya. Nah, jadi ada tambahan lagi, bukan hanya hukum syariah yang diketahui dalam ilmu fikih gitu, tetapi juga yang spesifik berbicara tentang masalah perbuatan yang bersifat zahir. Karena kalau kita bicara yang terkait dengan bukan perbuatan manusia tapi keyakinan misalnya, yaitu ada hukum syariatnya juga. Meyakini Allah itu esa wajib, ya. Kemudian mengingkari mengingkari wujud Allah adalah haram. Nah, ini kan ada hukum syariatnya sendiri, tapi dia tidak masuk sebagai ilmu fikih. Limadza li'annahu laisa minal masail al-amaliyah, walakin minal masail i'tiqadiyah, masuk dalam bab ilmu akidah. Nah, ilmu fikih bukan hanya hukum syariat secara mutlak, tapi juga dia hanya spesifik berbicara tentang al-ahkam al-amaliyah, yaitu hukum-hukum seputar perbuatan manusia yang zahir gitu, bukan i'tiqad, ya. Kemudian al-muqtasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana hukum-hukum tersebut muktasab, ya, diambil, disimpulkan min adillatiha at-tafsiliyah, ada dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, tep, ana as'al, ya Ummi Faizah. Wujud? Ummi Faizah wujud? Wujudah? Mawjud Ustaz. Baik. Ma ta'rif ad-dalil? Ma huwa ad-dalil asy-syar'i? Ma huwa ad-dalil asy-syar'i? Situ Ustaz. Antunna nasitun nakat kulluha. Kullu syai' mansi. Kaifa hadha? Man ya'rif? Ma ta'rif ad-dalil asy-syar'i? Ma ta'rif ad-dalil asy-syar'i? Ha? Minkum ta'rif ad-dalil asy-syar'i? Ta'rifna? Min adillatiha at-tafsiliyah. Al-adillah mana dalil? Ad-dalil ma'nahu al-alamah fil lughah, ya, walakinnahu fi ilmi usulul fiqh ta'rifu ad-dalil al-adillah jam'u dalil. Ya, al-adillah jam'u dalil. Nah, ini kalian kalau misalnya berdiskusi dengan seseorang, ya jangan menampakkan kejahilannya ya dengan mengatakan dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Nah, itu benar sih dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dalam arti memang itu adalah dalil, tapi itu lebih tepatnya adalah sumber dalil. Ya. Karena dalil itu bukan, dan yang kedua dalil itu bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah, dalil itu banyak di dalam Islam. Ya, dalil itu banyak, khususnya kalau kita bicara hukum fikih, dalil itu banyak, bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Nah, jadi dalil itu adalah didefinisikan oleh para ulama usul fikih sebagai dalil itu saya juga lupa akhirnya. Jadi dalil itu di dalam ilmu usul fikih apa ya? Saya malah lupa definisi dalil. Ad-dalilu huwa ma yutawassal. Nah, ini definisinya, ya. Jadi dalil itu ma yutawassal bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari.
Nah, ini definisi dalil ya, ingat-ingat ya. Ma yatawassalu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Ya. Jadi dalil itu adalah ma. Ma itu setiap sesuatu, ya. Amrun mutlak, sesuatu yang mutlak, artinya cukup banyak. Yatawassalu ya bi sahihin nazari fihi, yang bisa membawa kita ya dengan pemahaman bisahih, dengan pemahaman yang benar atas dalil tersebut, ila matlubin khabari, kepada sesuatu yang bersifat khabari. Khabari itu kalau dalam ilmu mantik ya, atau dalam ilmu balaghah, usul khabari itu adalah ma yahtamilu sidq wal kadhib, sesuatu yang bisa untuk kita katakan benar atau salah. Misalnya begini. Ya, misalnya begini. Apa namanya? Coba saya tanya dulu. Apa beda antara uslub khabari dan uslub insya'i? Tadi saya sudah sampaikan. Dan contohnya bagaimana? Baik. Ada yang bisa bedain nggak? Apa itu bedanya? Ini ilmu balaghah. Uslub khabari dan uslub insya'i. Anda tahu? Ya Sofia. Ya Uslub Sofia. khabari itu mengandung salah atau benar gitu ya. Man. Al-Mujibah. Siapa? Yang jawab siapa? Mahdiyatun Nur. Baik. Apa definisi uslub khabari, uslub insya'i? Khabari itu yang mengandung salah dan benar. Kalau insya itu tidak mengandung salah dan benar gitu. Nah, contohnya wal farqu bainahuma. Misalnya contohnya. Apa ya? Misalnya di idaroh ada ustadz gitu. Nah, itu khabari. Kalau misalnya kalau insya itu misalnya langit itu biru. Nah, gitu ya, itu khabari juga. Karena bisa jadi langit itu nanti berubah warnanya karena suatu kondisi tertentu. Oh gitu. Jadi gimana Khabari sih? insya'i itu dia kalau wujud uslubnya dalam bentuk misalnya istifham, pertanyaan. Itu insya'i. Tadi Andi bilang di idaroh ada ustadz, itu khabari itu. Tapi insya'i begini, bentuknya adalah apakah di idaroh ada ustadz? Nah, itu insya'i. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya di idaroh ada ustadz, ya tamil sidq wal kadzib, bisa iya, bisa tidak. Gitu. Tapi kalau misalnya begini, ada yang bertanya, apakah di idaroh ada ustadz? Bisa nggak kita jawab? Bisa iya, bisa tidak. Yang nggak bisa dia jawab begitu. Pertanyaan itu bukan sesuatu yang harus diberikan dua kemungkinan jawaban. Ya, pertanyaan itu ya dipastikan gitu. Bisa dalam arti gini, la yahtamilu sidqi wal kadzib. Ya, wujud pertanyaan atau perintah itu la yahtamilu sidqi wal kadzib. Ya, uktub, ya, uktub misalnya tulislah. Nah, itu nggak ada pilihan antara mengatakan ada atau tidak ada. Nah, jadi biasanya yang namanya uslub insya'i itu wujudnya bisa pertanyaan, bisa wujudnya perintah, bisa wujudnya larangan. Nah, itu namanya disebut apa namanya? Uslub apa? Pertanyaan insya'i. Ya, uslub insya'i ya. Tapi kalau uslub khabari dia wujudnya pernyataan. Ya, ini bedanya lah pertanyaan dan pernyataan. Nah, kalau pernyataan itu uslub khabari. Nah, jadi kalau misalnya Allah perintahkan dalam Al-Quran, aqimus shalah. Nah, itu uslub insya'i. Li'annahu amrun. Ya. Tetapi itu adalah sumber dalil. Nah, dalilnya apa? Ya, Al-Quran tadi yang akan menuju kepada matlub khabari. Nah, matlub khabarinya apa? Oh, dari ayat Al-Quran, aqimus shalah, akhirnya matlub khabarinya adalah as-shalatu wajibah. Nah, itu. Jadi, dalil itu akan menuju kepada suatu pernyataan yang bersifat khabari, ya. Jadi awalnya wujudnya perintah, tapi kemudian disimpulkan lewat istinbat bahwa perintah itu menunjukkan kepada kewajiban atas apa yang diperintahkan. Nah, maka kesimpulannya as-shalatu wajibah itulah yang namanya matlub khabari. Nah, as-shalatu wajibah dapatnya dari mana? Ya, minal ayat. Ya, Allah diamar nabiha. Nah, maka ayat ini tadi adalah ma yutawassal, yaitu sesuatu yang bisa mengarahkan kita kepada sahih, kepada matlub khabari. Nah, maka dalil itu intinya definisinya adalah ma yatawassalu bi sahih nadhari fihi ila matlubin khabari. Nah, ma ini kan dia mubham, sesuatu yang belum jelas dan dia memang bersifat am, ya. Huruf ma itu bersifat umum, ya. Ma al-mausul di sini sifatnya umum. Maka ma di sini oleh para ulama ya dijelaskan bahwa dalil itu dalam Islam cukup banyak.
di mana akhirnya dibedakan menjadi dua secara umum. Ada dalil yang muttafaq alaihi dan ada dalil yang mukhtalaf fihi. Ya, ada dalil disepakati, ada dalil yang diperselisihkan min haitsu hujjiyatihi, dari sisi legalitasnya. Ya. Yang disepakati misalnya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang diperselisihkan istihsan, istisla, istifra, istishab, Sadu Zari'ah, Al-Urfu, ya, Amalu Ahlil Madinah, Qauli Sahabi, Syar'u Man Qablana, dan seterusnya. Nah, jadi intinya dalil itu, ya, jangan kalian kemudian ketika ditanya dalil, apa itu dalil? Dalil ada Al-Quran dan Sunnah. Itu orang yang nggak paham tentang ilmu usul fikih. Ya, karena dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah, dan itu bukan dalil dalam arti definisi dalam ilmu usul fikih. Ya, jadi dalil itu apa yang bisa membawa kita kepada matlub khabari dengan sumber pemahaman dan juga sumber dalil yang benar. Baik, min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, ini al-farqu bainal fiqh wa usulul fiqh, ya. Jadi, kalau kalian ingin menghafal definisi fikih dan usul fikih secara sekaligus, ya, maka hafalkan definisi ini. Tapi nanti rubah. Di akhirnya dirubah, kalau untuk fikih, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, itu ilmu fikih. Tapi kalau ilmu usul fikih, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha al-ijmaliyah. Ya. Nah, jadi bedanya antara fikih dan usul fikih itu adalah pada wilayah dalilnya tafsili atau dalilnya ijmali. Nah, dalil tafsili itu maksudnya apa? Ya per ayat, per hadis, itu dalil tafsili. Tapi kalau usul fikih tidak bicara per ayat, per hadis, ya. Usul fikih bicara tentang apa itu Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi dalil, apa itu hadis, bagaimana hadis bisa menjadi dalil. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu usul fikih, ya. Baik. Hadha huwa ta'rif ilmu fiqh, ya. Atau at-ta'rif al-masyhur bainal ulama, sawa'un kana indal fuqaha atau indal usuliyyin. Baik, thumma al-mawdu', ma mawdu' ilmu fiqh? Ya. Apa sih yang menjadi objek kajian dalam ilmu fikih? Baik, ada yang tahu nggak apa ilmu fikih itu bicara apa sih? Anda tahu nggak? Libat. Nah, ini pertanyaan sekaligus kita bahas nih. Jawabannya apa? Tapi sebelum saya jawab, syariat. Man ya man. Uzkurul ism. Tampilkan videonya. Siapa yang jawab? Hah? Libat. Ada yang tahu? Ma maudhu' ilmi al-fiqh? Ma maudhu'uhu? Nah, ihfad ya. Man? Ibadah dan muamalah, Ustaz. Lah, ibadah wa muamalah ya masailuhu. Itu masail. Nanti masailnya. Maudhu'nya apa? Ini kaifiyatuhu, Ustaz. Kaifiyah. Ilmu Min aina? Hah? Rihat, Ustaz. Nah, lihat. Ma maudhu' ilmu fiqh? Ilmu yang membahas persoalan hukum yang mengatur aspek kehidupan manusia, Ustaz. Bimakna min aina yasdur hadhil ibadah wal muamalat. Dari mana amal ibadah dan muamalat itu datang? Ibadah dan muamalat itu apa? Dia berupa apa? Hah? Berupa Amal. Berupa apa? Amal. Nah, ya al-mawdu' min ilmi al-fiqh huwa jami' af'alil mukallafin. Ya. Jadi objek dari ilmu fikih itu adalah af'alul mukallafin min haitsu taklifihim biha. Ya. Jadi kalau ditanya apa objek ilmu fikih, semua perbuatan manusia. Tapi perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai mukallaf. Nah, itulah ilmu objek ilmu fikih. Ya, wujudnya bagaimana? Nanti masail. Nah, nanti ada maudhu, ada masail. Ya, masail itu detailnya. Ya. Tapi yang menjadi poin utamanya adalah bahwa maudhu ilmu fikih huwa jami' af'alil mukallafin. Atau bisi ghatil ukhra jami' tasarrufatil insan. Jami' tasarrufatil insan adz-dzahirah. Ya. Apa yang tampak dari perbuatan manusia itulah yang disebut dengan maudhu ilmil fiqhi. Ya. Nah, ini maudhu'nya. Adapun ibadatnya, muamalatnya itu nanti disebut masailul fiqhi. Ya, hunaka farqun baina maudhu' al-fiqhi dan masail al-fiqhi, ya. Baik.
Tamrah, ma tamratu ta'allum hadzal ilm. Apa manfaat belajar ilmu ini? Ma faidatu ta'allumi hadzal ilm. Ya. Faidatuhu faidatul amal bimaqtadhi syara' asy-syarif min ibadatil khaliqi wa muamalatil khalaiqi ala wajhi as-sihhati wal fawzi bi sa'adatid darain. Jadi kita ini belajar ilmu fikih itu tujuan utamanya adalah faidatul amal bimaqtadhi syara', agar perbuatan kita ini sejalan dengan ketentuan syariat. Ya, apakah wujudnya min ibadatil khaliq atau dimensinya adalah mahdhah kepada Allah dalam wujud ibadah, atau muamalatul khalaiq atau dalam wujud interaksi antar makhluk, ya. Nah, dalam konteks apa? Ala wajhi sihah, agar amal kita dianggap sahih. Dianggap sahih itu begini, kalau dianggap sahih dalam perspektif ibadah, berarti ibadah kita sah dan gugur kewajiban kita kepada Allah. Ya, sedangkan kalau muamalah kita sahihah, itu maksudnya adalah muamalah kita itu adalah sesuatu yang halal, di mana kita boleh memanfaatkan konsekuensi dari muamalah tersebut. Ya, jual beli dianggap sah dalam arti bahwa jual beli itu kita boleh memanfaatkan apa yang kita dapatkan dari jual beli itu. Pernikahan adalah sah dalam arti boleh melakukan hubungan seksual atau istri boleh mendapatkan mahar dan nafkah dari suaminya. Nah, itu disebut dengan apa namanya? Sahnya muamalah, gitu ya. Dan tujuan dari sahnya ibadah dan muamalah kita adalah al-fauzu bi sa'adati ad-darain, ya, agar kita nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan di kehidupan akhirat. Ya, atau bisa adati darain, bukan hanya kehidupan akhirat, tapi juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena hakikatnya ajaran Islam itu bukan hanya masalah untuk akhirat saja, tapi juga masalah untuk dunia. Ad-darain ini fid dunya wal akhirah. Nah, ini jadi faedah dari kita belajar ilmu fikih. Ya, makanya banyak orang yang kemudian cara beramalnya tidak tepat, cara beramalnya menyimpang, ya gara-gara kesalahan di dalam mempelajari ilmunya. Ya, karena persoalan terbesar dari manusia yang salah melakukan sesuatu itu adalah al-ilm. Ya, padahal al-ilmu qoblal amal. Ya, sebelum beramal ya wajib dia harus mengetahui ilmunya. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya pernah menegur seorang pedagang yang ketika itu dia melakukan talaqi rukban, seorang pedagang yang mencegat para petani sebelum masuk pasar, dan dengan modal mereka yang besar mereka bisa membeli semua produk yang akan dimasukkan ke dalam pasar, tapi rupanya mereka monopoli. Akhirnya nggak ada yang bisa menetapkan harga kecuali sebagian pedagang saja. Ihtikar, hukrah itu monopoli harga. Nah, ketika itu Umar menegurnya, atau Umar malah mau menghukumnya gitu. Kadang-kadang ini adalah sesuatu yang dilarang. Tapi orang ini berargumentasi, ya Umar, la nadri ala annahu haram. Saya tidak tahu kalau perbuatan ini hukumnya haram gitu. Akhirnya Umar mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa 'alima al-halal wal haram. Nah, tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali yang tahu halal dan haram. Nah, maka belajar ilmu fikih itu hukumnya wajib sebelum beramal. Ya. Nah, kalian yang belum nikah, mau nikah, saya tanya, kalau yang mau nikah belajar fikih nikahnya sebelum nikah atau setelah nikah? Belum. Hah? Setelah nikah atau sebelum nikah? Sebelum. Benar. Nah, saya tanya yang sudah nikah, udah belajar fikih nikah total habis belum? Nah, makanya kalau nanti setelah nikah kok suaminya menzolimi istrinya tidak memenuhi kewajibannya kepada suami dengan alasan nggak tahu hukumnya, tetap berdosa. Karena dia hakikatnya harus belajar ilmunya sebelum melakukannya. Nah, itu. Jadi ini hukumnya adalah fardu ain ya. Fardu ain disebut dengan ilmul hal. Ya. Baik. Ini samratu ilmil fiqhi. Nisbah. Ya, mana nisbatu hadzal ilm? Ya. Ka ilmil aqidah alladzi qad sabaq. Ya, bahwa ilmu fikih itu nisbahnya adalah min ulumi syar'iyyah wa min ulumil maqasidis tsalatah. Jadi ilmu fikih ini termasuk ilmu syariah atau ilmu syariah, ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat, dan dia termasuk min ulumil maqasid ats-tsalatsah, wa huwa ilmu aqidah, wa ilmu fiqh, wa ilmu akhlak. Ya. Jadi nisbahnya kepada ilmu syariah dan lebih spesifik lagi adalah sebagai ilmu maqasid, ya, atau ulum ghayah, ya, ulumul ghayah. Nah, itu ilmu fikih, ya. Baik, kemudian al-fadl, ma fadlu hadzal ilm? Apa keutamaannya dibandingkan ilmu-ilmu yang lain? Ya, asyraf min ghairihi bi'tibari faidatihi. Dia memiliki kemuliaan
memiliki keutamaan daripada ilmu yang lain bi'tibar faidati. Ya, tergantung kepada manfaat atau tergantung kepada samroh yang tadi kita sudah pelajari. Ya, karena dia adalah dalam rangka untuk menetapkan sahnya ibadah kita ya dengan ilmu tersebut atau sahnya muamal antar manusia. Nah, maka ya kemuliaannya atas dasar faidahnya itu gitu. Dibandingkan ilmu yang lain, maka dia termasuk ilmu yang sangat mulia walaupun posisinya di bawah kemuliaan ilmu akidah. Tapi dibandingkan ilmu hadis, dibandingkan ilmu tafsir misalnya, maka ilmu fikih menjadi ilmu yang lebih utama karena terkait dengan sahnya amal dan ibadah kita. Baik, kemudian al-wadi, man wada'a hadzal ilm? Siapa yang menyusun ilmu ini? Ada yang tahu siapa yang menyusun ilmu fikih? Yang menciptakan ilmu fikih siapa? Ya talibat? Banyak minkum? Man wada'a hadzal ilm? Ulama, Ustaz. Hah? Man? Siapa? Man wadi' hadzal ilm. Nah, sama seperti ilmu akidah, ya. Jadi yang menciptakan ilmu ini adalah apa? Allahu azza wa jalla as-salatan wa wada'an a'immatul madzahibil fiqhiyah, ya. Jadi yang menyusun ilmu ini adalah ya secara asal adalah Allah. Karena Allah yang menetapkan hukum sholat wajib, Allah yang menetapkan hukum puasa Ramadan wajib, itu secara asalah gitu ya. Tapi wada'an dalam arti yang mensistematisasikan ilmu ini menjadi sesuatu yang dipelajari adalah a'immatul madzahibil fiqhiyah, para imam-imam mazhab. Ya, mereka lah yang menciptakan mazhab fikih dalam rangka untuk bisa mensistematisasikan ilmu ini. Nah, mazhab fikih itu ada berapa? Banyak. Ya, mazhab fikih dan imam-imamnya ada banyak sekali. Kurang lebih ada sekitar lebih dari 13 mazhab. Ya, tapi dari sekitar belasan mazhab itu seperti informasinya Imam Az-Zahabi dalam Sirah Alamin Nubala bahwa pada abad ke-6 Hijriah ya satu persatu kemudian hilang dari peredaran sejarah dengan banyak pertimbangan atau dengan banyak persoalan. Nah, misalnya seperti ilmunya yang tidak diwariskan, kemudian ilmu guru-gurunya tidak dibukukan dan seterusnya, juga dukungan pemerintah dan seterusnya, maka yang tersisa adalah 4 mazhab ya yang kita kenal dengan al-madzahibul arba'ah. Jadi sebenarnya 4 imam mazhab ini juga merupakan para wadi ilmu fikih. Jadi kalau ditanya siapa yang menyusun ilmu fikih, ya maka ya itulah Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Haula'i wadi'u ilmu fikih. Ya, mereka adalah pencipta ilmu fikih secara wad'an. Baik, kemudian ma'ismu hadzal ilm ya, lahu musammayat muta'addidah. Summiya bi ilmi al-fiqhi ya wa huwa ismun masyhur. Wa kadzalika summiya bi ilmi furu'iddin, untuk membedakan dengan usuluddin, ilmu akidah. Dan juga disebutkan dengan nama al-fiqhul asghar, untuk membedakan dengan ilmu al-fiqhu al-akbar, yaitu ilmu akidah. Nah, ini beberapa nama dari ilmu fikih. Kemudian istimdad, apa sumber-sumbernya? Nah, sumber-sumbernya ya al-adillah asy-syar'iyyah, Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas ya, wa istidlalat al-aqliyah, al-istihsan wal istislah wa sadduz zari'ah. Nah, itu istimdad atau ma yastabiddu ilaihi al-ilmu, ma yastamiddu ilaihi ilmu fiqhi, atau fondasi ilmu fikih. Ya. Kemudian hukum syari'. Nah, belajar ilmu fikih itu apa hukumnya? Ya. Hukum syari' fi ta'allumi ilmu fiqhi. Nah, hukum syari' fihi al-wujubul aini lil qadari alladhi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadat wal muamalat. Ya, wal kifai lima zada ala dzalika hatta yuhitu bi mu'adzamil ahkam wa nadfi ma ada dzalik. Jadi ilmu fikih itu mempelajarinya bisa tiga hukum. Ya, bisa hukumnya wajib aini, bisa wajib kifai, bisa mandub. Ya, kapan dia dihukumi wajib aini? Kalau terkait dengan sahnya ibadah dan muamalah kita. Ya, kita mau berdagang, maka belajar ilmu tentang tijarah, ilmu tentang al-bai', hukumnya wajib. Ya, kita mau menikah, maka belajar hukum-hukum seputar pernikahan, hukumnya wajib, gitu. Ya, kalau misalnya waktunya sudah akan dekat, ya, seperti orang yang melakukan manasik haji, seseorang yang mau melakukan ibadah haji, tentu latihan hajinya ya saat masih berada di negerinya. Nah, itu namanya hukumnya wajib aini.
Tapi kalau misalnya, saya punya rencana menikah nanti 10 tahun lagi, boleh nggak belajar ilmu fikih hari ini tentang fikih nikah? Boleh nggak? Kalian belajar fikih nikah mustawa berapa? Mustawa 4. Mustawa 4. Nah, mustawa Robi kan. Kemudian yang punya rencana nikah setelah belajar fikih nikah kemarin siapa? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nah, berarti masih wajib. Nggak ada. Berarti belum wajib aini, ya, belum wajib aini. Tapi kalau kalian punya teman dan kebetulan teman kalian ini mau menikah dan dia udah nggak tahu referensi untuk bertanya tentang masalah fikih nikah dan kalian alhamdulillah sudah belajar dan bisa menjelaskan, maka hukumnya adalah wajib apa? Wajib kifayah, ya. Karena keberadaan orang yang bisa menjelaskan hukum-hukum itu di tengah masyarakat yang membutuhkan, maka menunjukkan bahwa keberadaan orang ini menjadi ada dan hukumnya adalah fardu kifayah untuk masyarakat tersebut. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada referensi ustadz yang bisa ditanya terkait dengan masalah fikih nikah tadi dan kita juga ingin mempelajarinya, maka hukumnya adalah mandub, ya, atau sunnah muakkadah. Jadi dia hukumnya bisa berbeda-beda tergantung kepada kondisi yang sedang melingkupi kebutuhan atas ilmu tersebut. Secara perorangan yang membutuhkan amalannya agar dia sah, maka hukumnya fardu ain. Tapi bagi yang tidak membutuhkannya, namun dia menjadi referensi masyarakat untuk ditanya, maka hukumnya fardu kifayah. Nah, sedangkan kalau dia misalnya tidak butuh sebenarnya, tapi juga dia bukan menjadi referensi untuk masyarakat untuk ditanya, ya belajarnya bagus-bagus saja, tapi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, jadi dia bisa berbeda-beda. Tapi kalau belajarnya dalam rangka untuk ria, belajarnya dalam rangka untuk mendebat orang lain gitu, untuk merasa lebih pintar, untuk kesombongan, nah, jelas hukumnya nanti belajarnya haram. Tapi fikihnya tetap hukumnya adalah bagus untuk dipelajari, tapi niatannya menyebabkan belajarnya adalah dihukumi haram. Baik. Nah, jadi ini hukum syari'. Wal akhir al-masail. Nah, masailnya apa saja? Nah, ini yang tadi kita bahas di maudhu ya. Jadi masailnya itu ada dua. Al-ibadat wal muamalah. Jadi masail ilmi fiqhi ya nau'an, ya, al-ahkamu syar'iyyah allati tunazzimu ala qatal insan bi rabbih ma yusamma bil ibadat. Jadi hukum-hukum yang mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Nah, itu ibadat, ya. Ibadat ini kalau saya menyimpulkan ada 8 lah paling tidak fikih ibadat. Ya, as-shalah, at-taharah, sebelum salat at-taharah, as-shalah, az-zakah, as-shaum, al-hajj wal umrah, yang kelima. Kemudian yang keenam an-nuzur wal aiman, ya, sumpah dan nazar. Yang ketujuh az-zabaih, ya, masalah sembelihan, al-aqiqah wal hadyu wal udhiyah dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan adalah al-ibaha wal hadar, ya, seputar halal haram. Hal haram terkait dengan makanan, minuman, terkait dengan pakaian, terkait dengan perhiasan. Nah, 8 hal ini masuk dalam fikih ibadah ya. At-taharah, as-shalah, az-zakah, as-shaum, al-hajj wal umrah, an-nuzur wal aiman, az-zabaih wa al-ibahah wal hadar, atau halal haram. Nah, ini 8 masail dalam ilmu fikih bab ibadah. Nah, sedangkan kalau muamalat, al-ahkamul lati tunazzimu alaqatal insan ba'duhu ba'da, ya, hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia, maka untuk muamalat ini paling tidak ada 5 kalau tidak salah ya, ada 5 pembahasan. Pertama adalah al-ahkamul ahwal asy-syakhsiyah. Ya. Ahkamul ahwal asy-syakhsiyah atau yang kita kenal dengan nama fikih munakahah atau fikih nikah. Jadi kalau di kampus-kampus dikenal dengan nama al-ahkamul ahwal asy-syakhsiyah, ya. Kemudian yang kedua al-ahkamul madaniyah, hukum yang terkait dengan masyarakat, khususnya dalam masalah jual beli, syarikah dan seterusnya. Kemudian al-ahkamul jinaiyat wal murafa'at, ya, hukum pidana dan perdata terkait dengan pengadilan, pelaku kejahatan dan seterusnya. Kemudian yang keempat al-ahkam ad-dusturiyah atau kita mengenalnya dengan nama fiqhus siyasah atau fiqhud daulah, ya, fikih tentang bagaimana mengatur pemerintahan, ya, yang memiliki hubungan dengan rakyatnya. Dan yang terakhir adalah al-ahkamud duwailiyah atau fikih yang terkait dengan hubungan internasional, bab jihad, bab as-sulhu, bab as-silm dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan fikih ahkam ad-duwailiyah. Jadi ada sekitar 5 pembahasan dalam fikih muamalah, ya. Nah, jadi inilah
Masail ilmu fiqhi. Intinya semua perbuatan manusia, sawa'un kana ma yata'allaqu bi ibadati rabbih atau ma yata'allaqu bi muamalatihi bainan nas, nah, maka itu termasuk ilmu fikih. Baik, hadhihi al-mabadi al-'ashrah li ilmi al-fiqh. Ihfadna jami'an